Halo semuanya, kembali lagi bersama podcast kelompok 4 pengantar ilmu ekonomi edisi tugas based learning. Yeay! Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih tentang stakeholder. Kira-kira apa sih itu stakeholder dan kenapa sih stakeholder itu penting? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kenji Marcel Abigail yang akan menjadi host pada hari ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raisa Nadia Wang yang akan menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Halo semuanya, saya Nadia Nur Syarifah. Saya juga di sini akan menjadi narasumber di kesempatan kali ini. Hai semuanya, saya Zaira Kilakis Putranto yang akan menjadi narasumber juga pada kesempatan kali ini. Halo semuanya, saya Putri Najla Tasila yang akan menjadi narasumber pada hari ini. Halo semuanya, nama saya Radina Rodainca Ramadhani. Saya juga di sini jadi narasumber. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara. Saya juga menjadi narasumber pada podcast kali ini. Penasaran banget nih tentang topik kali ini, soalnya topik kali ini tuh sering banget kita ketemui di kehidupan kita. Cuma kita tuh kadang suka nggak sadar. Betul banget nih Dan. Kadang kita masyarakat menjadi penerima dari suatu implementasi program atau organisasi, tapi kita masih nggak sadar siapa aja sih yang punya kepentingan atau pemerintah di dalamnya gitu. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh, kita yang dasar-dasarnya dulu nih. Coba dong Raisa sebutin apa sih itu yang dimaksud dengan stakeholder? Jadi sebenarnya secara pengertian itu simpel banget nih stakeholder. Stakeholder itu sama aja sekelompok orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses implementasi program ataupun kebijakan. Nah, stakeholder itu dapat berupa orang itu sendiri, kelompok, organisasi, atau bahkan lembaga. Bener banget tuh Raisa, misalnya kalau kita ngomongin organisasi kampus, yang bisa disebut stakeholder internal tuh kayak anggota, pengurus, ketua. Tapi kalau yang eksternalnya bisa aja kayak mahasiswa umum, biro kemahasiswaan, sponsor, atau masyarakat di sekitar kampus. Oh alah, jadi itu toh yang dimaksud dengan stakeholder. Aku jadi paham nih. Coba sekarang kita identifikasi stakeholder dengan contoh satu kasus sederhana. Misalnya kita anggap aja kita buat program pengabdian masyarakat di desa. Nah, berarti kalau kayak gitu yang menjadi stakeholder internal itu kita sendiri sebagai tim penyelenggara, termasuk koordinator, divisi-divisi, dan para volunteer yang ikut bekerja sama. Kalau untuk eksternalnya pastinya lebih luas nih. Ada pemerintah desa yang harus dilibatkan dalam setiap proses implementasinya, masyarakat desa sebagai penerima, pemuda desa, sponsor, mungkin LSM, juga izin dan support dari pihak kampus sendiri. Nah, jangan lupa tokoh masyarakat kayak kepala desa, ketua RT RW, atau tokoh yang dihormati oleh masyarakat di desanya karena kadang mereka tuh punya pengaruh besar terhadap diterima atau enggaknya program kita. Nah, untuk yang menjalankan sudah pada tahu kan ya? Coba kita masuk ke dalam analisis bagian paling pentingan nih. Kita mulai dengan pendekatan power interest. Nah, coba dong teman-teman, apa sih itu dengan power interest sendiri? Nah, untuk yang pertama, stakeholder dengan power tinggi dan interest yang tinggi itu dalam kasus kita yaitu program pengabdian desa itu biasanya pemerintah desa dan tokoh masyarakat yang peranan tinggi. Mereka tuh punya kuasa untuk ngasih izin sekaligus punya kepentingan untuk kemajuan desanya. Bener banget nih Dila, aku setuju banget apa yang Dila bilang. Jadi kepala desa atau pemerintah desa itu atau tokoh masyarakat juga yang berperan penting itu ikut serta dilibatkan, diajak diskusi serta dimintakan saran dan masukan terkait program yang emang ingin kita jalani nih di desa tersebut. Terus juga jadi kita tuh bukan cuma formalitas doang, tapi tanpa tujuan yang jelas. Jadi kita tuh harus mempunyai tujuan yang jelas agar kepala desa atau pemerintah desanya itu ikut serta yakin sama apa program yang ingin kita jalani. Selain itu juga ada kategori kedua, yaitu power tinggi tapi interestnya rendah. Biasanya yang kayak begitu sponsornya punya dana besar, tapi mereka tuh nggak terlalu peduli sama detail kegiatan. Mereka lebih peduli sama hasil akhir yang nguntungin ke mereka. Nah, benar banget nih, kayak stakeholder untuk sponsor itu mereka cukup kasih informasi penting sama update berkala aja sih tentang program kita. Mereka tuh nggak perlu dilibatkan secara teknisnya. Nah, untuk kategori selanjutnya itu ada power rendah tapi interest tinggi. Nah, ini tuh biasanya para volunteer atau masyarakat yang antusias untuk membantu dan ikut serta dalam implementasi program kerja tersebut.
strategi dari kita sebagai pelaksananya dapat berupa terus melibatkan mereka dalam setiap prosesnya, memberikan ruang untuk berkontribusi karena mereka lah yang bisa membantu kita agar kegiatan kita berjalan lebih efektif dan juga efisien. Nah, ada satu lagi nih yang ketinggalan, yaitu power rendah atau interest rendah. Contohnya itu berupa masyarakat yang nggak terlalu peduli atau nggak terlibat secara langsung. Nah, untuk menjangkau mereka, cukup memberikan informasi dasar supaya nggak terjadi miskom atau nggak salah paham gitu. Nah, ngomongin soal interaksi, sebenarnya hubungan antara stakeholder itu sendiri menentukan sebuah suatu program loh teman-teman. Apalagi kalau programnya itu berkaitan dengan isu sosial di desa-desa. Betul Ken, misalnya gini, ada kasus di salah satu desa yang tingkat pengangguran pemudanya tuh lumayan tinggi. Pemerintah desa sebenarnya mau ngadain pelatihan wirausaha, tapi programnya nggak jalan-jalan karena masyarakatnya kurang percaya sama pemerintah dan nggak ada penyuluhan yang jelas. Gitu bener sih. Maka dari situ juga pihak kampus itu biasanya tuh masuk sebagai mitra pendamping, atau mungkin kita tuh lebih kenal dengan istilah pengabdian masyarakat. Nah kayak gitu tuh sebenarnya tuh sama aja. Jadi mahasiswa itu datang membawa program digital marketing yang mungkin akan membawa program pelatihan digital marketing untuk UMKM kecil di sana. Jadi tokoh masyarakatnya juga harus mengajak pemuda desa untuk ikut serta dalam program tersebut. Baru setelahnya Karang Taruna ini ikut terlibat untuk ngumpulin para peserta dan akhirnya mereka tuh melakukan sosialisasi. Nah, menariknya di sini akhirnya sponsor lokal itu mau nyumbangin alat produksi mereka karena mereka itu melihat program yang kita jalani itu jelas dan mempunyai dampak yang nyata. Nah, dampaknya itu signifikan banget nih. UMKM desa jadi punya kemampuan untuk promosi secara online, pendapatan naik, juga pemuda desa yang tadinya menganggur jadi punya pekerjaan untuk membantu produksi. Ini merupakan contoh nyata bagaimana interaksi stakeholder bisa benar-benar menyelesaikan masalah ekonomi. Betul Maza, kalau misalkan salah satu stakeholdernya nggak ikut kerjasama, pasti hasilnya bakal beda banget. Jadi kuncinya itu di koordinasi sama komunikasi. Jadi jangan kerja sendiri-sendiri ya. Oke teman-teman, sepertinya sudah cukup lengkap ya mengenai stakeholder itu sendiri dan beberapa pengertian dan sudut pandangnya. Sebelum ditutup, coba dong Najla kasih poin-poin dari pembahasan ini secara singkat. Jadi teman-teman, inti dari pembahasan podcast kali ini, stakeholder adalah semua orang yang terkait atau terdampak dari suatu program. Nah, kita harus tahu nih mereka itu siapa dan juga harus bisa membedakan mana yang internal dan juga eksternal. Lalu analisis power dan interest-nya. Dengan begitu, dalam berkomunikasi kita bisa lebih tepat dan juga melibatkan mereka lebih tepat dan program kegiatan kita akan berjalan lebih sukses. Nice Najla. Jadi itu dia nih pada podcast kita pada hari ini yang mempersembahkan tentang stakeholder. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan teman-teman. Dadah. Ada satu lagi nih.